Shalom, keluarga besar GBI Shalom SIC Denpasar. Tahun 2022 kita mendapat tema The Year of Discipleship. Kita artikan tahun pemuritan. Mari ikuti kegerakan Allah, dimuridkan, memenangkan jiwa dan memuridkan mereka. Mari ikuti spiritual journey kita. Pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh para hamba Tuhan yang diurapi. The Year of Discipleship. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi para orang tua saya. Wah, puji Tuhan, kita udah memasuki tahun 2022. Mari kita mau tetap mengucap syukur, antusias, penuh semangat, memuji, menyembah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang kita terima sepanjang hidup kita sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari bersama-sama kita malam hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah. Kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Oleh karena anugerah Tuhan, kasih-Mu Tuhan bagi kami boleh melalui tahun-tahun kehidupan kami hingga malam hari ini Tuhan. Karena kebaikan-Mu yang tak terhingga bagi kami boleh mengikuti ibadah kami malam hari ini. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dari segenap hati kami mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami memulai ibadah kami di dalam satu nama yang ajaib, nama yang perkasa, nama yang besar dan dahsyat dalam kehidupan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita dengan segenap hatimu datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita mau bersyukur karena semusim berlalu, Tuhan memberkati kita dengan anugerah yang luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, kami datang bersyukur Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita datang memuji Dia. Haleluya. Lebih luas dari samudra,
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, lebih dari segalanya. Kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dan anugerah yang kami terima. Haleluya, haleluya. Mari berikan sorak-sorak yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, dengan sukacita kita mau datang kepada Dia, memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau baik, selalu baik bagi kami Tuhan. Katakan bersama-sama, na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu selalu setiap pagi. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Katakan bersama-sama, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu selalu setiap pagi. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tepuk tangan, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Setiap kita yang percaya katakan bersama-sama, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh,
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 oh na 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 na. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh tak terukur kasih-Mu bagi kami. Bahkan Engkau rela mati bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan sekali lagi. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layak Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh, terima kasih Tuhan, tak terukur kasih setia-Mu bagi kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Oh, layak Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Oh, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa raga, oh, kami mau datang menyembah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa raga kami menghampiri-Mu ya Tuhan.
Benahi kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap menerimanya Tuhan, dengan kerinduan yang besar kepadamu ya Bapa. Terima kasih, berkati urapi hamba-Mu sebagai penyambung lidah-Mu bagi setiap kami. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Umas yang sangat dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2022 dan selamat menapaki hari-hari yang diberikan Tuhan kepada kita. Tema hari ini adalah bukan sekadar pengikut tapi murid. Ya, mungkin lebih gampangnya bukan pengikut tapi murid. Wah, apa ya artinya itu ya? Jadi kita padahal pengikut Yesus ya. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, saya di Instagram itu ada 1456 follower alias pengikut. Kemudian di WA, di HP saya itu ada 1773 pengikut. Kemudian di kontak HP saya ada 2901 kontak. Wah, banyak ya. Apalagi ini yang paling banyak di Facebook. Ada 4.946 follower atau pengikut. Ya itu follower gitu ya, cuman pengikut. Tapi ya saya interaksinya hanya dengan beberapa orang saja. Dari ribuan itu hanya beberapa orang saja tiap hari ya. Nah, coba berikut. Ya ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bukan hanya jadi pengikut tapi murid. Itu ada di M28 18:20. Artinya ada di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Bunyinya seperti ini Bapak Ibu ya. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi kepada Tuhan Yesus sudah diberikan segala kuasa itu ya, di sorga dan di bumi. Nah, karena itu, karena kuasanya sudah diberikan kepada Tuhan Yesus semuanya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini amanat agung Tuhan Yesus, perintah agung. Sebelum naik ke surga, ini perintahnya sangat penting, sangat krusial dan harus dilakukan, nggak boleh ditawar-tawar. Jadi di ayat 19 kita temukan di situ ada 4 hal yang sangat penting. Yang pertama, pergi. Jadi kita tidak diam saja, harus pergi. Kemana kita pergi? Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dimulai dari keluarga gitu ya, kota, kemudian negara, bahkan sampai ke negara-negara. Itu Tuhan berjanji menyertai kita. Yang kedua, pergi ngapain? Bukan hanya jalan-jalan, bukan hanya tur gitu ya, tapi memuridkan. Jadi pergi muridkan. Jadi siapa yang kita temui hari-hari ini, itu yang harus kita lakukan ya, muridkan. Lalu kalau dia belum dibaptis, belum percaya Yesus, maka dia harus dibaptis. Dan gereja kita mengajarkan seseorang yang percaya Tuhan Yesus itu dibaptis di hadapan jemaat, di hadapan keluarga, di hadapan Tuhan, dibaptis secara selam, itu ya. Lalu yang terakhir yang sangat penting adalah ajar. Jadi setelah pergi, setelah memuridkan dan membaptis, mereka itu jangan dibiarkan begitu saja, tapi harus diajar. Apa yang diajarkan? Diajarkan firman Tuhan dari hari ke hari. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi hari ini perintahnya cuman ada ini saja ya. Jadi pergi, muridkan, baptis, dan ajar. Lalu prakteknya gimana Pak Wayan? Prakteknya seperti ini. Jadi saya bukan hanya mempunyai pengikut. Kalau tadi ribuan-ribuan tuh banyak pengikut ya. Tapi murid, saya punya murid. Ini murid-murid saya gitu ya. Ini murid-murid utama saya ada. Jadi saya berinteraksi. Setiap hari saya berbagi firman. Berikutnya, ada lagi muridnya. Memang itu aja muridnya Pak Wayan. Oh ada. Ada murid-murid yang lain. Murid yang lain itu juga dipakai Tuhan.
dan mereka meresponi firman Tuhan yang saya bagi setiap hari. Oke, silakan coba kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu, murid-murid saya tadi kan orang-orang muda, sekarang ini anak-anak. Ada Lovely kelas 3 SD, ada Yemima kelas 2 SD, ada Kenzo kelas 2 SD, dan yang paling muda ada Grace anak kelas 1. Saya ingin cerita ini, hari-hari ini dia setelah saya kirimi firman Tuhan, dia membalas dari dalam hatinya. Salah satu yang paling mengharukan adalah gini, Pak Guru gitu ya, karena saya gurunya ya, Pak Guru, Grace menyadari kadang-kadang Grace suka menipu orang tua. Jadi Grace minta ampun kepada Tuhan. Grace tidak mau lagi menipu orang tua. Wow, ketika dia membalas firman Tuhan yang saya bagi, membalas seperti itu, saya terharu sekali. Saya yakin anak ini luar biasa ya, begitu mudahnya dibentuk dengan firman Tuhan. Dia mengalami pertobatan dan dia berjanji dalam hatinya tidak akan membohongi orang tuanya. Bayangkan ya, kelas 1 SD sudah bisa berespon seperti itu, sungguh luar biasa. Ini bukan pengikut, tapi ini murid. Setiap hari saya kirim firman dan dia membalas. Dia dapat apa dari perintah firman itu dan apa yang harus dia lakukan. Dan bukan hanya itu, ada lagi murid-murid yang luar biasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada saya. Ini Bapak Ibu, dulu anak ini yang baju belang-belang itu namanya Seva gitu ya. Dia jemaat di GBI Shalom, tapi oleh anugerah Tuhan dia mendapat kesempatan kuliah ke Jerman. Lalu saya muridkan dia. Sebelum terkena COVID yang lalu, saya setiap hari bertemu dengan dia. Gimana Jerman Indonesia bertemu? Bisa melalui Zoom, bisa melalui Google Meet gitu ya. Jadi tanpa batas lagi sekarang ya. Lalu Seva itu memuridkan seorang temannya, namanya Edo. Lalu saya ketemu juga dengan seorang pendeta yang melayani di Belgia. Belgia di Eropa juga, tetangganya Jerman, tetangganya Belanda. Lalu kami bersama-sama belajar. Dan kami bukan hanya pengikut Kristus, tapi kami adalah murid-murid Kristus yang melakukan perintah Tuhan tadi. Jadi memuridkan. Siapa? Bukan hanya orang-orang yang terdekat, bukan hanya orang muda dan anak-anak, tapi juga orang-orang yang jauh di sana bisa dilakukan. Ini buktinya ya. Jadi Tuhan luar biasa memberi kesempatan kita hari-hari ini. Apalagi yang bisa kita lakukan? Coba kita lihat ya. Selain itu ya. Nah ini, Om Nu cuman beraninya sama bayi-bayi, anak-anak kecil. Bapak Ibu, dari bayi ini adalah anak tetangga saya. Nah tetangga saya itu dari SD itu sudah bergaul sama saya, sudah saya bekali dengan firman. Dan ini anak pertamanya. Saya berdoa, Tuhan ini anak luar biasa. Tuhan memberkati dia. Nanti masa depannya dia mengenal Tuhan Yesus. Dia percaya Yesus. Karena apa? Karena orang tuanya sudah menerima firman Tuhan ya. Sudah melakukan bahkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang saya bagikan, saya ajarkan itu dilakukan. Jadi kalau dia tidak mau berdoa, Tuhan apakah Tuhan sanggup menolong saya? Dia tidak berdoa seperti itu. Tapi dia begini, Tuhan saya percaya Tuhan sanggup menolong saya. Jadi dia perkataan iman yang saya tanamkan itu benar-benar masuk ke dalam hatinya. Dan saya percaya dia akan membesarkan anak ini dengan kebenaran-kebenaran yang sudah saya bagi. Itu anak-anak kecil. Lagi adakah yang lainnya? Ternyata saya bukan hanya dengan anak kecil. Ini orang yang sangat tua, umurnya 80-an gitu ya. Dan dia sudah tidak terlalu jelas ya, berkata-kata tidak terlalu jelas, tapi dia masih bisa menangkap. Dan saya berbagi dengan dia apakah ilmunya saya ajarkan yang tadi? Enggak. Kalau ilmu tadi itu terlalu berat dan dia sulit melakukannya. Tapi orang tua ini cuma saya pesani 2 hal saja. Yang pertama gini, Bapak, kalau Bapak nanti merasa sakit, merasa tidak enak, Bapak tinggal ngomong, Bapak tinggal berseru, Bapak tinggal berdoa seperti ini. Tuhan Yesus tolong saya. Itu yang pertama. Yang kedua yang sangat penting dan luar biasa penting ada gini. Tuhan Yesus selamatkan saya. Saya cuma ajarkan gitu saja ya. Dan itu saya tanamkan. Dasarnya adalah dari Tuhan Yesus waktu disalib itu. Di sebelahnya kan ada yang disalib tuh. Yang satunya tuh ngomong begini. Yesus nanti jangan lupa ya, ingat saya ya. Dan Tuhan Yesus menjawab apa? Hari ini
engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Padahal penjahat itu belum sempat ngapa-ngapain, belum sempat berbuat baik, belum sempat ikut kompak, belum sempat ke gereja. Tetapi dia menerima Yesus, dia percaya Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, hari ini ketika dia mati, dia sudah bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Saya berdoa orang-orang tua yang tidak bisa menangkap apa-apa lagi, supaya di akhir hidupnya dia berseru, Yesus selamatkan saya. Itu yang saya tanamkan kepada orang tua seperti ini. Siapa lagi Pak Wayan yang Pak Wayan bagi? Ini adalah yang ada tanda panah itu ya. Itu adalah ibu pertama saya. Ada ibu pertama? Iya, karena ada ibu kedua. Dan saya lahir dari ibu kedua. Ibu saya kedua itu Ibu Wayan, sudah dipanggil Tuhan duluan. Tapi ibu ini umurnya 93, kuat, masih jelas. Dan tahu enggak Bapak Ibu, saya punya pengalaman kemarin ketika saya berkunjung, baru beberapa hari ini ya, di akhir tahun ya, karena cucunya menikah. Saya berkunjung ke sana, saya berkesempatan berdoa. Nah waktu berdoa tuh saya ajak begini, Meme, mari kita berdoa. Waktu saya bilang mari kita berdoa, yang terjadi adalah ketika dia berdoa mencakupkan tangannya seperti ini, dia bergetar lalu dia ngomong stop. Ada yang hadir. Wow. Jadi hadirat Tuhan itu luar biasa. Jadi kita membawa hadirat Tuhan. Lihat senyum saya, senyum Pak Komang dan Pak Ketut ya, bersuka cita banget. Dan akhirnya ibu itu juga merasakan hadirat Tuhan. Lalu saya berdoa dan saya pesankan kepada ibu saya ini juga begitu ya. Jadi Meme kalau mengalami rasanya tidak enak, sakit atau apa saja, Yesus tolong saya, Yesus selamatkan saya. Dan dia menjawab, betul, itu kan sudah beberapa tahun yang lalu Wayan ajari. Dan saya ingat itu, kalau saya rasanya bagaimana, saya minta tolong, Yesus tolong saya, Yesus selamatkan saya. Itu diucapkan langsung oleh ibu saya yang pertama ini. Wow, saya bahagia banget ya. Masih sudah umur 93, tapi masih diberi kesempatan oleh Tuhan ya, cuman dia gangguan di kaki saja, tidak terlalu kuat berjalan, tapi masih bisa. Jadi luar biasa. Siapa lagi Pak Wayan yang Pak Wayan kabari itu? Itu adalah anaknya dia yang pertama ya, yang ada tanda panah kuning itu. Itu ibu-ibu ya, Ibu Lohreni namanya. Itu anaknya yang pertama alias kakak saya yang nomor 1. Wajahnya sedih sekali ya. Dia dari kecil menderita, sampai tua ini dia rasa menderita banget gitu ya. Padahal keluarganya cukup sukses ya, anaknya jadi kepala desa, jadi luar biasa. Kepala desa Pancasari ya, desa kelahiran saya. Saya sempat berkunjung, walaupun dia mengeluh, tapi akhirnya dia bisa bersyukur. Bersyukur saya sekarang sudah 70 tahun lebih, tapi masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Sementara suaminya sakit ya. Jadi saya berdoa untuk dia ya. Jadi berdoa untuk kakak saya ini supaya ada sukacita di hatinya. Siapa lagi Pak Wayan? Yang Pak Wayan bagikan kabar baik ada ini. Nah ini Bapak Ibu, itu kakak yang nomor 2. Anaknya ibu yang tadi 93 tahun itu, ini anaknya yang nomor 2, itu kakak saya yang nomor 2. Adanya di Danau Buyan Tamblingan itu ya, dia punya kafe di situ ya. Kita tersenyum, dia masih mikir, dia susah banget hidupnya ya. Dia mikirin anaknya, dia mikirin pekerjaannya, tapi dia masih sempat foto juga ya. Dan kepada kakak saya ini pun saya membagikan kabar baik dan mendoakan dia dan keluarganya supaya Tuhan menyelamatkan. Saya percaya ada firman berkata, satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga diselamatkan. Saya berdoa terus untuk kakak saya ini beserta anak cucunya, banyak sekali gitu ya. Jadi betapa saya harus berjuang berdoa ya. Saya ini bukan hanya sekedar pengikut, tapi saya murid Kristus, harus memberitakan Injil kepada saudara-saudara saya. Cuman saudara Pak Wayan? Ada lagi. Nah itu yang saya kasih tanda panah kuning itu namanya Pak Nengah Suwarke. Itu adalah adiknya Ibu Wayan. Wah dia juga punya anak-anak, dia punya cucu, dia punya keturunan. Lalu saya percaya. Jadi waktu saya kecil, waktu baru-baru percaya Yesus, paman saya ini bilang gini, "Wih, Pak Wayan, kamu baca buku setebal itu, kamu bakal bisa terbang loh. Kalau kamu bisa selesaikan buku itu." Dia ngomong begitu. Nggak tahu perkataan iman dari mana ya, membuat saya bisa terbang. Ternyata benar. Ketika saya memahami Alkitab, memahami firman Tuhan, saya bisa terbang kemana-mana, bahkan
mengabarkan Injil kemana-mana ya, terbang naik pesawat. Tapi juga saya percaya nanti suatu kali saya akan terbang, dijemput juga oleh Tuhan, bertemu di awan-awan. Karena itu janjinya. Paman saya yang belum pernah baca firman bisa ngomong seperti itu ya. Jadi paman saya juga saya doakan sekeluarga. Siapa lagi Pak Wayan? Selain bapak, kakak, dan nah itu salah satunya. Terus Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasih Tuhan, kita itu di zaman anugerah. Sekarang kita diberi kesempatan yang sangat baik. Ayat panggilan saya adalah Yesaya 50 ayat 4. Jadi Tuhan setiap pagi mempertajam pendengaran saya, telinga jasmani rohani saya dipertajam oleh Tuhan. Gimana caranya? Lalu setelah saya membaca firman, setelah saya mendengar firman, saya senang ya, ada audio saya dengerin gitu ya. Saya tambahin lagi sekarang tahun ini ya. Mulai dari bulan-bulan yang lalu saya tambahin ini. Saya melakukan Zoom setiap hari, minimal 4 jam sehari. Jadi mulai jam 4 pagi saya sudah bangun. Sampai jam 6 saya ikut namanya Zoom GBI ya, Menara Doa GBI. Di situ ada banyak pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Tuhan, oleh pujian dan yang dinaikkan juga kita bisa bersatu bersama-sama dari seluruh pelosok negeri. Itu Zoom GBI. Yang kedua, saya juga dari jam 6 sampai jam 8 itu saya ikut Zoom Koram Deo gitu ya. Koram Deo. Di situ juga saya mengikuti banyak hal. Tuhan menguatkan, Tuhan mengajar saya, mempertajam saya. Bahkan sekarang saya sedang mengikuti namanya gerakan anak muda ya, namanya Calling Indonesia. Ada Zoom-nya sendiri. Saya atur waktu supaya saya bisa diikut di situ 1 jam sampai 2 jam ya. Jadi saya atur waktu saya supaya bisa mengikuti seperti itu. Dan ini dilakukan setiap hari Bapak Ibu, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, setiap hari. Karena apa? Karena Tuhan mempertajam telinga saya setiap hari melalui firman-Nya. Ada lagi Zoom pribadi yang biasanya saya lakukan setiap hari juga itu ya. Jadi di Zoom yang terakhir itu ya, 681 500 5000 itu, dan jam 12:15 sampai 12:45 itu adalah kompak saya dengan Pak Rudi dan juga dengan beberapa teman yang bisa bergabung di siang hari. Kita usahakan ada pertemuan setiap hari kita usahakan. Kalau tidak bisa sesering mungkin lakukan itu terus menerus, akhirnya Tuhan mempertajam kita. Kenapa? Karena kita bukan hanya pengikut, tapi kita adalah murid. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa ikuti salah satu Zoom itu ya. Kan ada Zoom yang lain di gereja kita ya, ada doa hari Rabu ya, nyalakan api doa, ada doa Sabtu pagi hari. Jadi kita sebelum beraktivitas kita bersama-sama dengan Tuhan dulu ya. Jadi cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu yang sangat dikasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi pergi, terus beritakan gitu ya, terus yang tadi baptis, lalu ajar gitu ya. Itu yang harus kita lakukan karena itu adalah pesan Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan pasti mengasihi kita semua. Mari kita yang murid Kristus, yang bukan hanya pengikut, naikkan bersama-sama lagu berikut ini. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Tuhan, sungguh-sungguh dari hari ke hari kami mau lebih dalam, lebih mengenal Engkau, lebih bersungguh-sungguh mencari Engkau, mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Bisa kami mulai di pagi hari, ketika kami masih bangun, ketika kami masih bernafas, itu adalah anugerah Tuhan. Dan di sana ada perintah Tuhan untuk pergi, memberitakan, mengajarkan, dan membaptis, sehingga yang lainnya menjadi murid Yesus seperti kami juga adalah murid Yesus.
Terima kasih ketika kami melakukan ini dari hari ke hari, maka kami akan semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Tuhan. Kami melakukan firman-Mu yang sangat sederhana, tetapi Tuhan berkuasa mengubahkan bukan hanya hidup kami, tetapi juga hidup anak cucu kami, hidup sahabat-sahabat kami, teman-teman kami. Sebab ketika kami ingat, ketika kami sudah di usia umas, ada beberapa teman kami sudah meninggalkan kami terlebih dahulu. Kami akan sangat berbahagia kalau mereka meninggal di dalam Kristus. Dan kami mau Tuhan, tidak seorang pun meninggal tidak mengenal Tuhan Yesus, karena itu akan binasa selama-lamanya. Untuk itu bagian kami adalah menjangkau saudara kami, menjangkau sahabat kami, menjangkau orang-orang yang kami kenal, yang Tuhan pertemukan setiap hari. Kami berbagi kebaikan Tuhan, berbagi kuasa Tuhan, dan berbagi hidup dengan mereka, bersaksi dengan mereka, sehingga mereka pun bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Hari ini dan juga bulan ini kami belajar bagaimana kami harus menjadi murid Kristus, karena kami bukan hanya sekedar pengikut. Dan murid artinya kami mau belajar, dan Engkau adalah guru kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau menyertai kami seperti janji firman-Mu. Aku akan menyertai Engkau sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang kami beritakan, Engkau yang kami bagikan, dan Engkau yang akan mengubahkan hati masing-masing Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur padamu dalam kesempatan yang sangat indah ini, dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk sahabat kami, teman-teman kami yang kami jumpai, yang mereka belum tahu siapa Tuhan Yesus. Itu bagian kami untuk berbagi dengan mereka. Terpujilah Tuhan yang masih memberi kesempatan kepada kami supaya kami menjadi murid-murid Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Guru Agung kami, yang kami percaya, yang kami taati, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara dan umas yang sangat dikasihi Tuhan. Selamat melakukan perintah Tuhan yang luar biasa, dan Dia menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.